Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat penerapan jaringan statik, RIP, dan OSPF menggunakan Redistribution Routing Protocol. Jadi di video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas kuliah saya, jaringan terapan, dan untuk teman-teman yang ingin melihat sampai akhir, silakan dan disimak dengan baik-baik. Oke, kita cari dulu Redistribution Routing Protocol. Apa sih Redistribution Routing Protocol? Redistribusi memungkinkan jaringan yang menggunakan satu protokol routing untuk meruterkan trafik secara dinamis berdasarkan informasi yang dipelajari dari protokol routing lain. Jadi bisa diartikan satu router bisa menghubungkan 2 atau 3 jenis jaringan seperti statik, RIP, ataupun OSPF. Biasanya juga ada EIGRP. Nah, sebelum masuk ke jaringan yang akan kita buat, saya di sini sudah membuat tabel topologi. Di sini saya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 router, terus ada 4 PC, 4 laptop, 1 server, ada lagi nanti cloud, DSL, dan juga switch. Nah, langsung kita akan buat. Yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah PC, 3, 4 PC, 4 laptop, lalu router 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ada switch, kita butuh 2 switch, lalu ada server, ada juga DSL di bagian cloud. Nah, ini cloud-nya 1, terus DSL. Ya. Nah, setelah kita menyiapkan barang-barang yang ada atau perangkat-perangkat yang ada, kita buat rangkaiannya dulu atau topologinya. 1, 2, hubnya ini nggak perlu. Lalu switch taruh di sini, terus satu lagi switchnya, switch taruh di sini lagi, router 2, 3 di sini, 4, oke, 5, 6. Cloud, terang ke bawah, DSL, dan yang terakhir server. Nah, saya buat seperti ini. Teman-teman yang ingin mencontoh bisa disamakan, atau kalau enggak yang penting topologi jaringannya sama strukturnya. Oke, setelah kita buat topologinya, kita sambungkan satu persatu. Caranya sederhana, cukup klik yang di kabel ini, klik,
pilih perangkat. Nah, seperti itu. Pilih perangkat, lalu klik yang ingin dituju. Daftarkan. Pilih perangkat. Nah, seperti ini. Switch router, switch. Nah, ini yang switch-nya saya hapus dulu, saya buat pelan. Switch, taruh di sini. Kita sambungkan satu per satu. Satu, tiga, empat, lima. Nah, udah bisa. Oke, kita rapikan satu per satu. Nah, sekarang kita sambungkan router per router. Di 0/1. Lanjut yang sini. Bentar, kita samakan sama yang ini. Router yang ini saya kasih nama dulu. Aduh, statis 2. Di sini statis 1. Isinya saya samakan sama yang ini. Kalau PC statis 1 2 server statis 1 2. PC statis 1. PC statis 2. Yang ini laptop statis 1. Laptop statis 2.
PC RIP1, PC RIP2, laptop RIP1, sama laptop RIP2. Nah, kita samakan sama yang tabel. Kalau yang di sini berarti nanti pakainya RIP1, RIP2, nanti ini OSPF, OSPF1, OSPF2, terus OSPF statis RIP OSPF. Yang di sini statis RIP sama OSPF. Jadi untuk yang redistribute nanti adalah di router yang satu ini. Terus yang ini saya namai server 1. Aduh, salah. Server 1. Kita lihat dulu. Untuk yang RIP1 ke RIP2, RIP1 ke RIP2 pakainya Windows D1. Ini ke sini. Yang ini seperti ini. Lalu yang ini ke sini. Terus yang ini tinggal kita sesuaikan. Ini kebalik. Saya balik dulu. OSPF ke DSL. DSL ke cloud. Lalu cloud ke server. Oke, udah terhubung semua. Setelah itu kita buat IP-nya. Kita sesuaikan dengan yang di tabel, IP antara RIP1, RIP2 sampai ke server 1. Yang di PC RIP1 192.168.3.2. Terus ini 192.168.3.3. Lalu ini 192.168.3.4. 192.168.3.5. Pindah ke yang statis. Statisnya saya pakai yang 1.2 sampai 1.5. PC 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, sama yang terakhir 192.168.1.5. Oke, lanjut ke yang bagian router. Di bagian router ini yang router RIP1 30. Oh iya, di sini saya kasih karena subnetnya
24, jadi saya kasih /24 sama /24 biar nanti kita tidak terlalu bingung. Yang ini /24 dan juga sama /24 ini /24 /24 /24. Aduh. Nah, udah lanjut ke yang bagian router. Di router yang sebelah sini kita masukkan sesuai dengan yang RIP di sini. Yang G0/0 itu 192.168.3.1. Itu untuk IP-nya yang ini. Cuman untuk yang di bagian ini kita buat sesuaikan sama yang IP network-nya. 192.168.3.0 flashnya 24 sesuaikan dengan yang subnet mask. Kalau 252 berarti /30, kalau yang .0 berarti /24. Seperti itu. Lanjut yang di atasnya kita buat 192.168.4.0. Ke sini kita lanjut 192.168. Kalau yang sebelah sini berarti RIP 2-nya masuk ke di 30/1-nya 12.0. 12.0. Nah, seperti ini. Kita pindah ke yang statis. Yang statis saya pakai network-nya 1, 2, sama 11. Sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan 192.168.1.0/24. Yang sini 192.168.2.0/30 karena subnetnya 252. Lalu yang sebelah sini 192.168.11.0/30. /30. Nah, sekarang pindah ke bagian yang OSPF. Di bagian OSPF yang pertama, networknya 192.168.5.0. Kita tambahkan di bagian yang ini 192.168.5. Oh enggak, maaf salah. Yang di bagian ini G0/0 berarti yang 8881. 8.8.8.0 networknya, size-nya 24. Lalu, nah yang bagian ini baru 192.168.5.0/30. Kemudian yang bawahnya 192.168.13.0. Nah, oke, atur flashnya ini /30. Saya rapikan dulu. Nah, karena ini kita sudah kasih IP di masing-masing PC, tapi ini belum yang masuk ke settingnya, ini hanya pelabelan biar nanti mempermudah kita.
Sekarang kita masuk ke setting IP-nya. Caranya sederhana, tinggal klik yang bagian PC, laptop, ataupun router, dan lain-lain yang perangkat-perangkat di sini. Untuk setting IP, klik aja, masuk ke bagian desktop, IP configuration. Nah, kita tinggal masukkan 192.168.3.2. Subnetnya kalau kalau di sini /24 berarti di sini 0. Default gateway-nya kita ikut yang bagian ini, yang 192.168.3.0. 192.168.3.0. Oke, kita close. Sama seperti yang tadi yang di PC RIP 2 juga sama. Kita masuk ke IP configuration 192.168.3.3. 192.168.3.0. Yang di laptop juga sama. Desktop IP configuration tinggal diganti 4. Lalu close. Ini 5. Terus pindah ke bagian yang statis. Di sini sama seperti yang tadi, kita tinggal copy yang bagian IP ini atau kita samakan, kita klik desktop IP configuration, ini diganti 1, lalu yang bagian ini 2, samakan 2. Paste yang ini nggak bisa. Kita copy biar nanti nggak kelamaan. Ini juga sama, desktop IP configuration, ini 3. Oke, close. Laptop 4, close. 5. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang statis. Yang di statis router ini, kita klik sama seperti yang tadi, masuk ke konfigurasi, lalu yang gigabit Ethernet yang 0/0, kita samakan seperti yang di sini, 192.168.1. Cuman untuk yang apa namanya itu kita samakan sama yang tabel. Untuk yang statis 1 masuknya yang 0/0, kita copy yang di bagian ini. 1.1 paste. Nah, udah masuk. Kalau 0 berarti /24. Kita samakan kayak yang tadi. Nah, /24 sama. Lalu setelah ini kita on kan, jangan lupa ini dicentang. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pindah yang ke bagian 0/1. Sama seperti tadi. Nah, kita samakan sama yang ini. Berarti 192.168.2.1. 192.168.2.1. Slash-nya di sini berarti 30. Kalau 30 berarti 252. 252. Jangan lupa di-on-kan, lalu di-close. Masuk ke bagian yang statis 2, config, terus yang ini berarti 2.2. 252. Kita cek yang tabelnya, yang di statis 2, 2.2 sama nanti 11.1. Oke, sama. Kita on-kan, lalu kita pindah ke yang 0/1. 192.168.11.1. Di sini 252 on.
close. Nah, kita pindah ke bagian yang RIP. Sebelum itu kita simpan dulu IP-nya 3.1 sama 4.1 di bagian RIP 1. Oke. RIP 1 kita masuk ke yang ini 192.168 oh 192.168.3.1 ini slash-nya 24 berarti benar. Lalu kita on-kan, pindah ke yang kedua, yang 0/1, 192.168.4.1. Yang ini 252. Jangan lupa di on-kan. Oke, pindah yang ke bagian RIP 2. Di RIP 2, 4.2 sama 12.1. Bagian 3 Ethernet. 192.168.4.2. Ini 252. Lalu yang ini 192.168.12.1. Ini 252. Kita on kan, close. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian yang OSPF dulu, sebelum nanti kita masuk ke yang statis, RIP, sama OSPF. Di sini di server kita setting sama seperti yang tadi, di IP configuration dijadikan 8.8.8.8, subnetnya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 8.8.8.1. Setelah ini kita masuk ke bagian gateway-nya udah, server yang bagian DNS. DNS ini kita masukkan name-nya www. Nama saya riza.com. Pilih yang record sama ini, masukkan address-nya 8.8.8.8. Lalu kita add. Saya tambah lagi .com. Rename hostnya sama 8.8.8.8. Lalu kita add. Untuk yang HTTP ini nanti bisa di setting akhir, cuman saya setting yang bagian ini sekarang aja. Kita klik edit yang di bagian index.html. Nah, di sini saya mau menambahkan nama saya Muhammad Rizal Tony sama NIM saya D231180072. Bagi pembuktian kalau saya yang mengerjakan. Lalu saya save. Yes, saya close. Setelah itu saya pindah ke bagian slotnya DSL. Ini saya aktifkan yang modem 4 Ethernet 6. Kita add. Lalu kita pindah ke yang modem 4. Nah, kita tambahkan terserah. Close. Yang DSL ini tidak perlu. Lalu pindah ke bagian OSPF. Nah, di bagian ini config-nya kita sesuaikan sama seperti yang tadi. Giga Ethernet 0/0. Yang 0/1 dulu. 0/1 yang mengarah ke server itu 8.8.8.1. 255, 255, 255, 0. Kita on kan, lalu pindah ke yang 0/0. Ini 5.0 berarti 192.168.5.1 bagi gateway-nya. Subnet mask-nya yang ini 252. Oke, kita on kan, lalu kita close. Setelah itu pindah ke yang OSPF 2. Saya cek dulu.
OSPF 252 sama 13.1. Yang 0/0 ini itu yang menghubungkan ke sini berarti 5.0, berarti 192, 168, 5.2 karena satu tadi udah diisi di OSPF yang pertama. Ini 252 on, lalu pindah yang 0/0 ini pakainya 192, 168, 13.1, 252 on. Nah, sekarang tinggal yang bagian router statis RIP OSPF. Kita klik masuk ke bagian yang Giga Ethernet 0/0. Kita lihat dulu 0/0 mengarah ke RIP berarti pakainya yang IP di RIP. Nah, ini 192.168.12.2 karena satu tadi udah dipakai di RIP 2. Nah, ini 252. Jangan lupa di on kan. Lalu 0/1-nya mengarah ke statis. Jadi kita pakai yang IP 11.0, 192.168.11.2. Karena yang satu sudah dipakai di IP router statis. Ini 252 on. Tinggal yang terakhir 192.168.13.2. 252 on. Oke. Pengaturan untuk IP atau setting IP sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian setting routeran. Nah, di bagian ini kita tinggal masuk ke router-router yang sudah kita buat. Yang di sini ada statis 1. Kita masuk ke bagian config static. Nah, kita akan memasukkan network, mask, dan next hop yang nantinya untuk proses transfer data. Jadi di sini saya akan memasukkan IP yang nantinya akan menghubungkan mereka ke router statis 1 ini biar bisa mengakses PC-PC yang ada di sini. 192.168.3.0. Nah, ini yang dimasukkan adalah network-nya. Network. Lalu mask-nya itu tadi 255.255 titik yang 3 itu kayaknya kalau yang 3 yang RIP/24 berarti 0. Di sini 255.0. Nah, next hop-nya kita pakainya yang 192.168.2.2. Add. Ini saya terangkan terlebih dahulu kenapa untuk yang network-nya, terus mask-nya sama next hop-nya kok dibuat seperti ini. Untuk next hop itu adalah router yang bisa menghubungkan mereka ke bagian router statis 1 ini. Next hop-nya ini saya pakai yang 192.168.2.2. Jadi sebelum masuk ke sini mereka harus melewati router yang di sini. Terus untuk network-nya, nanti yang bagian network atau router RIP, OSPF,
ataupun yang di sini, kita masukkan ke bagian router statis ini melalui next hop-nya statis 2 yang giga 0/0. Nah, gitu. Di sini kita lihat kalau IP-nya adalah 192.168.2.2. Seperti itu. Lalu lanjut ke yang bagian kedua yang harus kita inputkan adalah 4.0 sama next hop-nya. Tapi untuk yang mask-nya kita sesuaikan sama yang network 4.0 yaitu 252. Kita add, terus selanjutnya 5.0 add 11.0. Ini 11 itu yang bagian statis sama status RIP OSPF. Add, lalu 12.0 sama 13.0. Yang kurang itu kayaknya tadi yang mengarah ke server 8.8.8.0 subnet masknya 24 kita add. Nah, kalau semua sudah terhubung ke sini melalui yang next hop-nya tadi yang 192.168.2.2, kita pindah ke bagian yang statis 2. Sama seperti tadi, cara yang paling mudah untuk mereka mengakses router yang statis 2 adalah melewati static RIP OSPF. Nah, seperti itu. Saya tambahkan langsung. Masuk ke config, bagian yang statis 192.168 titik 1.0. Nah, untuk yang ini, salah maaf, titik 0. Untuk yang awal saya buat yang di sini 1.0 ini melalui IP masknya saya subnet masknya saya isi dulu 255.255.0. Next hop-nya 192.168 2.1. Untuk yang network 1.0 itu yang bagian sini 1.0 ini itu saya masukkan yang next hop di sini. Nah, kalau tadi kan yang 2.2 di sini untuk mentransfer data ke static 1 ini. Jadi untuk mentransfer data dari sini ke sini berarti melalui yang 2.1 yang di sini. Seperti itu. Kita add. .0. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan yang ada di static RIP OSPF. Itu untuk yang router di luar ini. Masuknya dari luar dari sini ataupun dari sini. Nanti mengarahnya ke sini. Nah, 192.168.11.2. Add, kita cek dulu apakah benar. Nah, di sini kita lihat yang giga 0/1 itu IP-nya yang mengarah ke static 2. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang setelah ini berarti 4 subnet masknya kita sesuaikan 252 kita add, lalu ini 5 252 add, setelah 5 itu ada 12 dari RIP yang kedua, add, ada 13
dari OSPF yang kedua, add, lalu yang terakhir adalah 8.8.8.0. Ini dari server yang server akan menghubungkan ke router ini. Ini 0, kita add. Nah, selesai. Setelah statis selesai, kita masuk ke bagian yang RIP. RIP 1 kita klik, masuk ke bagian yang CLI. Saya ingin memasukkan di bagian CLI-nya aja. Pertama tinggal kita enter, enable, EN juga bisa, conft, conft, konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke bagian router RIP. Lalu version 2, enter. Network-nya kita masukkan yang di RIP 1 itu network-nya yang 3.0 sama 4.0. Berarti yang di sini yang ada di yang ada di giga 0/0 sama 0/1 itu network-nya berapa dari IP tersebut kita masukkan 3.0 sama 4.0. 192.168.3.0 enter. Lalu yang ini 4.0 enter. Kalau sudah tinggal kita close atau bisa di exit dulu ya nggak apa-apa. Kita close, pindah ke yang bagian RIP 2. Masuk ke CLI, enter, enable, conft, router RIP version 2. Network-nya 192. Ini tadi berarti 4.0 sama 12.0. 168 4.0 sama 12.0 enter. Kita close, kita masuk ke bagian yang OSPF. Kita klik bagian yang OSPF 1, kita masuk ke CLI, enter, enable, conft, lalu kita masuk ke router OSPF, router OSPF. Nah, ini 2, 4 atau berapapun boleh. Saya pertama pakai yang 2, terus nanti pakai yang 4, yang terakhir pakai 1. Nah, seperti itu. Ini 2, kita enter. Network-nya kita masukkan. Yang pertama 8.8.8.0. Nah, ini yang mengarah ke server. Kalau 0.0.0.255. Nah, untuk yang ini 0.0.0.255 itu adalah kebalikan dari subnet mask. Kalau kita biasanya menulis 255, 255, 255, 0. Nah, ini dibalik. 0.0.0.255. Lalu kita tambahkan areanya 0. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah network yang dari OSPF 1 ke OSPF 2 berarti 192.168.5.0. Sama seperti tadi, subnet masknya dibalik 0.0.0.3 karena slash-nya 30 areanya. Nanti kalau bingung ada yang 30, 29 atau berapa, bingung sama yang bagian ini, kalian tinggal cari di Google penentuan subnet mask. Nah, seperti itu. Areanya kita masukkan 0, enter. Sudah, lalu kita pindah ke yang OSPF 2. OSPF 2 masuk ke CLI sama seperti tadi, enter, enable, conft,
T, kita masukkan yang router OSPF, karena tadi udah 2 kita pindah yang keempat, enter, lalu networknya kita masukkan 192.168.5.0 dari yang OSPF pertama, lalu subnet masknya 000.3 area 0, itu enter. Lalu kita masukkan yang kedua, network 192.168 yang mengarah ke statis RIP OSPF adalah 192.168.13.0. Subnet masknya 3 area 0. Nah, ini. Lalu kita close. Setelah ini kita masuk ke bagian yang router statis RIP OSPF. Nah, kita masuk ke bagian statis untuk menambah untuk menambah router statis yang bisa menghubung ke sini. Tambahkan 192.168 1.0 untuk yang statis 1 ke network. Lalu ini 255.255.0 karena slide-nya 24. Lalu next hop-nya itu 11.1 yang mengarah ke bagian statis RIP OSPF 192.168.11.1. Setelah itu kita add. Nah, tambah yang kedua itu adalah 2. Yang ini. 2.0. Ini 252. Add. Lalu setelah itu kita masuk ke CLI lagi. Di sini kita akan membuat redistribusi yang tadi awal redistribution routing protocol. Nah, di sini saya akan memasukkan metodenya. Kita pertama masuk ke konfigurasi yang sederhana dulu, yaitu router RIP. Nah, kita enter. Kita masukkan dulu networknya untuk versi yang kedua. Kita masuk ke version 2. Kita tambahkan RIP-nya, networknya adalah 192.168.12.0 yang mengarah ke statis yang bagian ini 12.0. Kita tinggal enter. Oke. Setelah itu kita redistribute sama yang OSPF 1. OSPF 1 itu maksudnya yang di router ini OSPF 1 kan tadi ada 2 sama 4. Nah, ini yang 1. Terus metriknya nanti akan kita buat OSPF yang 1 ini setelah yang pengaturan router RIP distribution. Metriknya 1. Kita enter. Redistribute OSPF. Redistribute. Redistribute OSPF 1 metrik 1. Enter. Nah, lalu kita redistribute yang statis. Enter. Setelah itu kita exit. Kita masuk ke pengaturan yang router OSPF 1. Nah, ini yang menghubungkan ke bagian router OSPF 1 ini. Ini. Kita masuk, kita enter. Kita masukkan
network-nya seperti yang tadi, network 192.168, tadi yang dari OSPF berarti 13.0, lalu subnet masknya 0.0.0/3 karena 255. Lalu areanya kita atur 0. Kita enter. Setelah itu kita redistribute dengan RIP subnet. Redistribute RIP subnetnya, redistribute RIP subnet sama tambah 1. Nah, untuk pengaturan redistribute yang bagian RIP seperti itu, tinggal enter. Lalu sama redistribute yang ke bagian statis. Redistribute statis connect. Kok connect sih? Maaf. Subnet. Ini kayaknya. Nanti kalau salah kita ulang lagi. Enter. Lalu redistribute connect subnet. Oke, udah selesai. Kita coba dulu apakah berjalan atau enggak. Kita exit. Karena tadi permintaan dari dosen saya memakai CMD, jadi saya hanya akan menggunakan ini atau transfer data ini untuk uji coba aja. Ini saya minimize dulu. Saya coba dulu transfer datanya sini ke sini. Sukses. Lalu ini ke sini. Pilot masih salah berarti yang bagian ini. Saya delete dulu. Kita cek ulang karena ada kesalahan. Bentar, kita cek bagian IP 192.168.3.2. Oh, gateway-nya salah. Di sini harusnya 3.1 bukan 3.0. IP-nya kita ubah dulu. Nah, ini gateway-nya 3.1. Maaf karena ada kesalahan. Kita close. Yang ini juga salah. 3.1. Terus yang ini berarti yang di bagian ini salah semua. Ini juga salah. Ini 1.1. Yang ini 1.1. Ini juga 1.1. Terus yang terakhir 1.1. Kita cek dulu yang bagian ini. Desktop IP config. Oh, ini udah benar. Berarti salah yang bagian ini aja tadi. Kita cek lagi transfer datanya. Ini sukses. Oke, sukses. Ini sukses. Ini lagi. Ini sukses. Bagian yang ini sukses juga. Nanti setelah ini saya akan cek yang pakai CMD. Karena untuk penilaiannya nanti pakai CMD. Untuk yang ini saya cuman cek aja apakah ada kesalahan atau enggak. Sukses, sudah sukses semua. Tinggal yang ke sini ke server.
Ini topologinya terlalu lebar jadinya harus di zoom out terlalu banyak, maaf. Ini ke sini. Nah, udah sukses semua. Oke. Karena ada penilaian jadi saya coba pakai yang CMD. Caranya sederhana, jika kita ingin mengakses atau mentransfer data ke sini, kita tinggal cek dulu apakah udah terhubung apa belum. Kita ping IP-nya berapa, 192.168. Kalau tadi yang PC RIP 1 sudah terlalu banyak dicoba, jadi kita coba yang laptop itu berarti 192.168.3.5. Enter. Nah, kalau retrieve from berarti udah benar atau berhasil. Terus kita ping ke yang bagian status routing. Ini tadi nggak usah. Kalau itu terlalu sulit ya. Nah, lalu kita coba yang sama-sama pakai yang router ini. Berarti ini PC 1 berarti kita akses yang ke aja titik 4. Yang ke laptop status 1. Oke, bisa. Selanjutnya saya mau akses yang server 1. Server 1. Oh, belum saya kasih label di sini. 8.8.8.8/24. Nah, oke, kita coba ping 8.8.8.8. Enter. Berhasil, data berhasil. Setelah itu kita coba pakai yang web browser karena tadi kita sudah set yang di DNS di server. Kita coba pakai yang browser. Ini saya ganti, saya pakai yang laptop 2 web browser. Tadi URL yang saya pakai adalah nama saya sendiri www.riza.com. Lalu kita go. Oh, masih salah. www.riza.com. Oke, kita cari dulu. DNS kita on-kan dulu. Lalu kita close, maaf. Web browser. Masuk www.riza.com. Go. Oh, masih salah. DNS kita on. DNS-nya maaf. Untuk yang bagian ini kita harus masukkan satu-satu DNS yang ada di IP configuration. Nah, di bagian ini kita tambahkan 8.8.8.8. Ini adalah IP servernya. Aduh. Close. Ini juga 8.8.8.8. Kita close. Yang ini salah, maaf. 8.8.8.8. Ini juga 8.8.8.8. Tinggal yang statis. 8.8.8.8. Yang ini 8.8.8.8. Terus tinggal yang terakhir 8.8.8.8. Kita close. Saya pengen coba pakai yang ini, web browser www.riza.com.
Nah, muncul seperti ini. Muhammad Riza Aftoni, NIM saya ini, welcome to Cisco Packet Tracer. Jadi kalau sudah sampai sini berarti sudah selesai. Saya cek lagi biar nanti tidak ada kesalahan. www.riza.com. Nah, sudah. Seperti itu video yang saya saya buat. Maaf tadi kalau ada salah-salah dalam penerapannya, dan untuk yang ini topologinya terlalu panjang atau kurang panjang. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.